Hello guys, welcome back to my YouTube channel, di channel Guru Garis Lucu. Apa kabar kalian? Masih semangat belajar? Oke, di video kali ini saya akan membahas materi kelas 3 matematika wajib. Nah, jadi bab pertama di kelas 3 adalah dimensi 3, dan di dimensi 3 ini nanti kalian akan banyak menghitung jarak dan sudut. Nah, tapi sebelum kalian menghitung, kalian harus paham banget unsur-unsur dasar yang ada di bangun ruang. Tuh, jadi di video kali ini nanti belum banyak menghitung, baru teori-teori. Nah, langsung aja ya. Yang pertama itu ada unsur-unsur bangun ruang. Nah, ini teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman udah nggak asing ya dengan bangun ruang, dulu dari SD kalian udah pernah belajar bangun ruang itu ada, coba sebutkan, ada apa aja? Ada kubus, balok, limas, prisma. Nah, nanti di kelas 3 ini yang sering banyak kalian pelajari nanti ada kubus, balok, dan limas kadang-kadang juga ada. Oke, yang pertama di bangun ruang itu kita punya titik, jadi udah tahu ya teman-teman titik, kemudian garis. Nah, apa itu garis? Garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Nah, titik-titik tersebut berderet ke kedua arah yang berlawanan sampai jauh tak terhingga. Nah, jadi nggak ada ujungnya kalau dia sebuah garis. Kemudian, oke, ini adalah garis. Nah, ini adalah garis, kita namakan dia adalah garis G. Nah, disimbolkan dengan G. Kemudian, ada lagi contoh yang kedua, kita memiliki garis AB, ini ya teman-teman ya, ini namanya A. Ini garis ini kita namakan A dan B. Nah, maka garis AB ini disimbolkan AB, kemudian atasnya ada tanda seperti itu. Nah, tapi tandanya ini tak berujung ke sana, ke kanan dan ke kiri sampai jauh tak terhingga. Itu namanya adalah garis. Kemudian temannya garis ada jeng jeng jeng, ruas garis. Ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Nah, jadi dia itu dibatasi oleh dua titik. Ini maksudnya batasnya. Nah, ini titik A dan ini adalah titik B. Nah, ini adalah batas dari ujung-ujung ruas garis ini. Kemudian ruas garis AB bisa disimbolkan seperti itu ya teman-teman. AB, kemudian ada garisnya. Gitu. Oke, buat garis paham ya? Nah, langsung aja lanjut yang ketiga yaitu bidang. Oke, bidang adalah permukaan rata yang meluas ke segala arah, tak terbatas, terus-menerus dalam semua arah dan tidak memiliki ketebalan. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki luas tak terhingga. Nah, langsung aja ke contohnya ya teman-teman. Kita di sini punya kubus ABCD dan EFGH. Nah, ingat cara menamakannya, ABCD terus EFGH. Urut ya teman-teman, dari bawah A, B ke belakang C, D. Ini sudah aturan baku untuk menamakan sebuah bangun ruang. Kemudian atasnya E, F, G, H. Oke? Nah, pertanyaannya adalah mana saja yang merupakan titik? Nah, ini gampang banget. Pasti teman-teman udah pada tahu kan titik. Coba sebutkan apa aja. Apa? Oke, benar ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini masih gampang. Kemudian next, apa itu garis tadi? Nah, contohnya berarti di sini apa aja garisnya? Bisa garis apa aja coba? AB boleh. Kemudian CG boleh. Kemudian misal dari sini D ke F boleh nggak Kak? Ya boleh. Ini juga merupakan garis. DF garis. Nah, kemudian oke, ada AB, AC, AD, dan seterusnya. Nah, pasti kalian bisa lah ya. Oke, next, lanjut bidang. Nah, mana aja yang merupakan bidang? Nah, boleh misal A, B, F, E. Nah, berarti bidang ini dibatasi oleh garis AB, dibatasi oleh garis BF, dibatasi oleh garis FE, dan dibatasi oleh garis
AE. Oke, masih gampang ya teman-teman. Kemudian bisa juga tuh bidang itu gini, bidang A, C, H gitu. Perkumpulan dari 3 titik ini. A, C, H, titik sudutnya A, C, H. Nah, ini juga merupakan bidang tuh. Oke, bisa ya teman-teman kalau pas bidang. Dilanjut ya. Oke, langsung aja. Yang kedua adalah kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama adalah kedudukan antara dua titik. Nah, jadi kalau kalian punya dua titik, itu hubungannya gimana? Hubungannya baik-baik saja, Kak. Ya, yang nggak baik-baik saja siapa ya? Oke, langsung aja. Titik berhimpit dengan titik. Nah, ini contoh gambarnya, gitu ya. Jadi kita punya dua titik, ada titik A dan titik B. Oke, ini yang pertama dulu, kita punya titik A dan titik B, kemudian dia berhimpit. Nah, yang kedua adalah titik tidak berhimpit dengan titik. Nah, berarti titiknya punya jarak. Ya, seperti aku dan dia, ya, seperti kalian dan dia ya, punya jarak. Berarti itu gambarnya seperti itu. Titik tidak berhimpit dengan titik. Oke, langsung yang kedua. Yang kedua adalah kedudukan antara titik dan garis. Oke, nah kedudukan antara titik dan garis. Yang pertama adalah titik terletak pada garis atau garis melalui titik. Jadi ini contohnya, titik terletak pada garis atau garis melalui titik. Nah, ini ya teman-teman, ini ada titik. Jadi titiknya terletak pada garis atau garisnya yang melalui titik. Oke, bisa dipahami ya. Next. Nah, yang kedua adalah titik tidak terletak pada garis atau titik di luar garis. Gitu. Jadi titiknya itu di luar garis. Ini contoh gambarnya. Jadi titiknya ada di sini, garisnya berada di luar titik. Seperti itu. Masih gampang ya guys. Oke, langsung lanjut. Yang ketiga adalah kedudukan antara titik dan bidang. Jadi nanti titik itu berada di mana aja. Yang pertama, titik terletak pada bidang atau bidang terletak pada titik. Jadi boleh titiknya yang ada di bidang bacanya atau bidangnya yang ada di titik. Oke, contohnya nih. Ini berarti titik A berada pada bidang K. Oke, cara namain bidang K itu K, sini kasih pojok ini. Atau berarti bidang K ini melalui titik A, seperti itu. Bisa dipahami? Oke, langsung aja ya, lanjut ya. Yang kedua, titik terletak pada bidang atau bidang tidak terletak. Mohon maaf. Titik tidak terletak pada bidang atau bidang tidak terletak pada titik. Nah, ini teman-teman. Jadi kita punya titik A itu tidak terletak pada bidang K atau bidang K ini tidak melalui titik A. Seperti itu. Masih bisa dipahami? Oke, langsung lanjut aja. Ini masih gampang karena ini masih teori ya teman-teman. Tapi kalian harus, fondasinya harus kuat banget di sini biar besok pas lagi dihadapkan di bangun ruang, kemudian ada angka-angkanya, kalian nggak bakal bingung mana ruas garis mana yang harus kalian hitung gitu. Oke, teman-teman, langsung lanjut ke yang keempat, yaitu kedudukan antara dua garis. Jadi kedudukan antara dua garis itu bisa garis berhimpit dengan garis. Nah, ini contohnya garis berhimpit dengan garis. Jadi kalian punya garis G dan dia juga berhimpit dengan garis H. Jadi nggak ada jaraknya gitu, berhimpit, benar-benar sama gitu. Kemudian yang kedua adalah garis sejajar dengan garis. Ingat kalau sejajar, nah berarti jarak antar titik ini selalu sama dan mereka tidak akan pernah bertemu. Ya, seperti sudah. Ya, ini tidak akan pernah bertemu karena mereka mungkin belum berjodoh ya. Terus, oke, bisa ya sejajar ya. Yang ketiga, garis berpotongan. Nah, garis berpotongan ini contohnya. Jadi kalau berpotongan, mereka punya satu titik potong. Oke. Kemudian next, yang keempat adalah garis
bersilangan dengan garis. Jadi mereka bersilangan. Begitupun dengan sejajar. Kalau sejajar tadi mereka itu jaraknya selalu sama dan tidak akan pernah bertemu. Nah, begitupun dengan bersilangan. Bersilangan pun mereka tidak akan pernah bertemu. Tidak akan pernah berpotongan. Ya, jadi jalan hidup mereka berbeda-beda. Ya, jangan sedih ya karena jalan hidup kamu dan dia berbeda. Jadi kalian tidak bisa bersatu. Nah, ini yang satu ke sana, yang satu ke sana. Jadi mereka punya jalurnya sendiri-sendiri dan mereka tidak akan pernah bertemu. Ini namanya bersilangan. Jadi bisa bedain dengan yang sejajar ya. Persamaannya mereka adalah tidak pernah berpotongan atau tidak pernah bertemu. Tetapi perbedaannya kalau sejajar kan dia jaraknya selalu sama nih. Nah, kalau bersilangan tuh yang satu kemana, yang satu teh kemana. Oke. Oke guys, langsung lanjut ke yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah kedudukan antara garis dan bidang. Jadi langsung aja. Yang pertama ada kedudukan garis itu garisnya terletak pada bidang. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi kita punya garis ini. Nah, dia berada di bidangnya, gitu ya. Jadi terletak termuat di bidang itu. Kemudian yang kedua adalah garis sejajar dengan bidang. Nah, jika sejajar, berarti dia tidak termuat di bidang itu. Nah, tetapi dia memiliki jarak selalu sama. Oke. Yang ketiga, garis menembus bidang. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ada garis, dia menembus bidangnya. Nah, gini. Bisa ya teman-teman? Bisa dipahami ya? Masih gampang ya? Oke, langsung lanjut. Yang keenam adalah kedudukan antara dua bidang. Oke, yang pertama, bidang berhimpit dengan bidang. Nah, gimana tuh? Ada dua bidang berhimpit. Nah, jadi ini ada bidang K, kemudian di sini ada bidang L. Ya, jadi mereka itu berhimpit. Oke, kemudian yang kedua, bidang sejajar dengan bidang. Nah, ini contohnya, kamu punya bidang K di atas dan bidang L di bawah. Mereka sejajar. Sejajar itu, ingat tadi jaraknya selalu sama. Ya, oke, langsung. Yang ketiga adalah bidang berpotongan dengan bidang. Ya, jadi kalian punya dua bidang, mereka saling berpotongan. Nah, hasil perpotongan dua bidang itu merupakan sebuah apa teman-teman? Oke, bagus, betul sekali. Dia merupakan sebuah garis. Jadi perpotongan bidang L dengan bidang K ini dia akan membentuk sebuah garis di sini ya teman-teman. Oke, nah ini yang merah adalah perpotongan antara bidang K dan bidang L. Jadi dia berupa sebuah garis. Oke, bisa dipahami? Oke teman-teman, langsung aja ke contoh soal. Ini pasti yang kalian tunggu-tunggu dari tadi, karena dari tadi kebanyakan teori kakak nih. Oke, langsung aja contoh soal ini saya ambil dari buku Erlangga Matematika untuk SMA Kelompok Wajib Pelatihan 1 halaman 14. Oke, langsung aja check it out. Ini di sini kita punya kubus, kita namakan. Ingat cara menamakannya. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, garis yang berpotongan dengan EC. Ingat berpotongan. Pasti kalau berpotongan dia harus bertemu pada satu titik. Oke, kita buat dulu EC-nya. Oke, ini sudah kita buat garis dari E ke C. Kemudian garis yang berpotongan. Kita nyari yang berpotongan tuh. Kita cari dari yang pertama ya. Oke, kita punya garis AB. Ini AB-nya. Dari A ke B, apakah dia berpotongan? No, dia adalah bersilangan. Oke, bagus. Kemudian AG. Kita cari AG. Mana AG? AG. Oh, ini AG. Oke, kita buat dari A ke G. Set. Nah, apakah dari A ke G dia berpotongan? Bisa terlihat ya, teman-teman? Ya, dia berpotongan. Jadi dia berpotongan di sini ya. Nah, oke. Berarti jawabannya adalah yang A, G. Oke. Gampang kan? Oke, masih gampang, Kak. Masih nomor 1. Yuk, nomor 2 yuk. Nah, pada kubus ABCD, EFGH, bidang yang sejajar dengan AB adalah bidang. Oke, kita cari dulu mana AB-nya. Kita cari garis AB. Ini AB-nya, Kak ya. Oke, kemudian
pada kubus itu bidang yang sejajar dengan AB. Nah, kita lihat pilihan pertama adalah ABCD. Nah, kita cari mana tuh ABCD. Ini ya. A, B, kemudian C, D. Oh, berarti ini yang sebagai alasnya. A, B, C, D. Nah, apakah dia sejajar dengan garis AB yang kuning-kuning ini? Ingat teman-teman, tadi kedudukan garis terhadap bidang ada 3. Yang pertama terletak, yang kedua sejajar, yang ketiga adalah menembus. Nah, kalau ini berarti dia termasuk kategori yang, ya betul, terletak. Ya, jadi ini salah. Jadi dia harusnya adalah terletak. Ya, yang A itu terletak ya, terletak atau termuat, gitu, garisnya termuat dalam bidang itu. Terus, oke, next, yang kedua, ABFE. Kita cari AB, udah, FE, oke, berarti ke atas ini yang depan nih ya. Oke, ABFE. Nah, ini pun sama kayak yang pertama, berarti dia adalah terletak. Nah, ini kan memuat di ABFE. Oke, berarti yang ini salah karena dia juga sama terletak. Nah, yang ketiga adalah ABGH. Yuk kita cari ABGH. ABGH ini AB, GH itu yang ke belakang. Oh, berarti nanti bidangnya miring. ABGH. Oke, AB udah, dari B ke G kita buat. Oke, kemudian ini ke sini. Oke, kemudian ini ke sana. Oke, nah ini sama ya, sama kayak tadi ya. AB itu terletak di ABGH. Oke, berarti yang ini salah karena dia terletak. Oke, pilihan yang D kita coba lihat. Yang D adalah BDHF. Yuk kita cari BDHF ini ya. BDHF. Oke, sini. BDHF. Oke, berarti dia miring. Terus dia ke sini gitu ya. Nah, dia juga kan bertemu, nggak sejajar berarti. Coba yang terakhir adalah EFGH. Oke, kita cari EFGH. Pakai warna apa lagi nih yang belum nih? Ini hijau kali ya. EFGH. Oke, kita cari EFGH. Oke, oh ini yang di atas, teman-teman. EFGH. EF terus ke sana. Atapnya ya. Oke. Oke, nah sekarang kita fokus lihat yang hijau. Yang ini, kemudian dengan yang biru, yang ini. Nah, apakah mereka sejajar? Ya, coba perhatikan dulu, sejajar nggak? Oke, apa jawabannya? Ya, betul, mereka sejajar ya, karena jarak antara titik-titik di sini dengan yang di sini itu selalu sama ya, dengan yang di sini ya, selalu sama. Jadi, dia adalah sejajar. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Ya, masih cukup mudah. Ya, oke, Kak, lanjut. Yo, nomor. Yang ketiga, kita punya kubus, bukan kubus, maaf teman-teman, balok A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, pada balok A, B, C, D, E, F, G, H, garis yang memotong garis DF adalah garis, kita buat dulu tuh DF-nya. Oh, DF diagonal bidang. Oke, kita punya DF, yang ditanyakan adalah manakah yang memotong? Ya, pertama kita cek dari AB. Nah, ini AB kita di sini. Kira-kira apa hubungan AB dan DF? Tiktok, tiktok. Apa hubungannya? Ya, hubungannya adalah mereka apa? Mereka bertemu nggak kira-kira? Kalau AB itu diperpanjang terus, DF diperpanjang terus, kira-kira bertemu nggak? Enggak. Nah, karena tidak, berarti dia adalah bersilangan. Oke. Berarti ini bersilangan. Sedangkan yang kita cari adalah yang memotong. Oke, kita lanjut ke pilihan yang B. Yang B adalah AE. Kita lanjut ya. Berarti yang kedua adalah AE. Kita buat dulu AE-nya. Oke, AE, apa hubungan AE dengan DF? Kayak tadi ya, mereka apakah akan bertemu? Misal kita AE perpanjang terus sampai atas, sampai menembus langit, terus DF ke sana terus. Nah, mereka tidak akan pernah
bertemu, berarti mereka sama aja tuh, namanya adalah bersilangan. Oke, lanjut yang ketiga adalah garis BC. Kita cari BC, mana ya BC ini? Nah, BC kalau diperpanjang sampai ke sana, DF pun diperpanjang sampai ke sana, mereka apakah akan bertemu? Ya, tidak ya, sama aja berarti BC juga bersilangan. Kemudian next BH, mana dari B ke H, oke. Kita tandai warna apa yang belum ya tadi ya? Coba ya dari B ke H, oke, dari sini ke sini, oke. Apakah mereka berpotongan? Ya, betul, mereka berpotongan ya. Nih, mereka berpotongan di tengah-tengah sini. Oke. Nah, bisa ya teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang D, B ke H. Oke. Oke, mungkin segitu aja video part 1 ini di dimensi 3. Ini baru kedudukan titik garis bidang dalam ruang. Nah, nanti di video part 2 ada jarak titik garis bidang terhadap bidang gitu. Nanti ada juga kayak jarak garis dan bidang terhadap bidang. Kemudian yang ketiga nanti ada garis bidang jarak antara bidang ke bidang tuh. Jadi di video ini hanya kedudukan. Nanti di next video, makanya jangan lupa kalian subscribe biar nggak kelewatan materi-materi saya selanjutnya. Yang selanjutnya adalah nanti kita akan membahas jarak, kita kupas tuntas bagian jarak, apa itu pengertiannya, terus bagaimana visualisasinya. Jadi besok ketika kalian sudah mendapatkan soal berbentuk kubus, balok atau prisma limas, kalian akan dengan mudah gampang banget, oh jaraknya yang dari sini sampai sini gitu. Jadi kalian di video 1 dan 2 ini bangun terus visualisasi kalian. Jadi gimana cara kalian membayangkan dimensi 3 itu. Nah, setelah kalian udah kuat konsepnya, baru kalian menginjak contoh soal yang udah ada angkanya. Oke guys, makanya jangan lewatkan video-video saya. Boleh di-share ke teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang berada di kelas 3. Oke, tetap semangat terus belajar. Terima kasih.